Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tanugrah, NIM 862312020-057, Prodi 20 MP2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kebijakan pendidikan. Baik, yang pertama yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi pendidikan lainnya. Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu implikasi dan tahap implementasi pendidikan. Implikasi pendidikan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang, baik dalam hal keterampilan teknis maupun soft skill. Yang kedua yaitu kesadaran dan pengetahuan. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kesehatan, lingkungan, sosial, dan politik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang dan masyarakat pada umumnya, baik dalam hal ekonomi maupun non-ekonomi. Yang keempat yaitu meningkatkan mobilitas sosial. Pendidikan dapat membuka kesempatan bagi seseorang untuk meningkatkan mobilitas sosial, yaitu kemampuan untuk berpindah dari suatu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu tahap implementasi pendidikan. Adapun yang pertama yaitu perencanaan. Tahap ini melibatkan perencanaan strategis, yaitu merumuskan tujuan sasaran dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Tahap ini melibatkan pelaksanaan rencana pendidikan yang telah disusun, termasuk dalam hal menyusun kurikulum, mengelola tenaga pendidik dan kegiatan pembelajaran, serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap hasil pendidikan yang telah dilakukan, termasuk dalam hal memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang keempat yaitu pemantauan. Tahap ini melibatkan pemantauan terhadap proses dan hasil pendidikan yang dilakukan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu model implementasi pendidikan. Model implementasi kebijakan pendidikan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis kebijakan dan konteks di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Namun, secara umum ada beberapa model implementasi kebijakan pendidikan yang umum digunakan. Antara lain yang pertama yaitu model top-down. Model ini di mana kebijakan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pusat dan kemudian diimplementasikan oleh lembaga pendidikan di tingkat lokal seperti sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu model bottom up. Model bottom up ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dan kelompok-kelompok lokal dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang ketiga yaitu model hybrid. Model ini merupakan gabungan dari model top down dan bottom up, di mana kebijakan pendidikan dianalisis oleh pemerintah pusat dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan di tingkat lokal. Yang keempat yaitu model kolaboratif. Model ini menekankan pada kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia industri. Yang keempat yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan adalah cara atau strategi yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Berikut adalah beberapa pendekatan implementasi kebijakan pendidikan yang dapat diterapkan. Yaitu yang pertama, pendekatan berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik itu dalam hal kurikulum, pengajaran maupun evaluasi, harus
berkontribusi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pendekatan berorientasi pada proses. Pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien melalui proses pengelolaan yang baik, termasuk dalam hal pengorganisasian, koordinasi, dan monitoring. Yang ketiga yaitu pendekatan berorientasi pada partisipasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, sehingga masyarakat merasa memiliki kebijakan pendidikan yang diimplementasikan. Yang keempat yaitu pendekatan berorientasi pada jaringan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun jaringan dan kemitraan antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia industri untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pendidikan. Yang kelima yaitu faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Berikut ini adalah faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Yaitu yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tersedia di lembaga pendidikan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Jumlah, kualitas, dan motivasi guru dan tenaga pendidik dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu ketersediaan anggaran. Anggaran yang cukup akan memungkinkan pelaksana kebijakan pendidikan secara maksimal, termasuk dalam hal pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat memotivasi dan memberikan dukungan pada tenaga pendidik dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan dengan baik. Yang keempat yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat memberikan dukungan pada lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dalam melaksanaan kebijakan-kebijakan, serta memberikan masukan dan kritik yang konstruktif untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kelima yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan kultural. Kondisi sosial, ekonomi, dan kultural ini mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dan yang keenam yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang baik akan memudahkan pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk dalam hal penyusunan kurikulum, pengelolaan lembaga pendidikan, dan evaluasi hasil belajar. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.